Ya, Bang Sandi dan Bang Firdaus sekarang nih kayak lagi kelihatan berdua mulu nih. Ada apa nih Bang sebenarnya Bang? ya ini saya udah mengungkap sebuah fakta atau kronologis yang sebenarnya, sesungguhnya kan, bahwa inilah namanya seorang adik yang sayang sama seorang kakak. Ketika kakaknya kemarin itu lagi dibully, yang lagi memperjuangkan yang namanya kebenaran, yang sesungguhnya, ya kita wajib untuk turun tangan membantu. Waktu itu memang kan dipanggil sama guru saya untuk udah panggil aja dia ke Bandung kan, ke Kabuitan gitu supaya dikasih pencerahan lah. Dia nggak mau, ya saya turun lah gitu. Maksudnya turun ke Jakarta, ketemu kakak, kondisional seperti apa gitu. Ya kalau misalnya ngomongin dunia artis, ya saya udah puluhan tahun di dunia artis, tapi memang lamaannya beliau ya daripada saya ya. Ya kan, masuk puluhan TV. tahun, umur lu berapa puluhan tahun? Gue bocah kali ya. Ya puluhan tahun yang bener lah. Oh gitu? Jangan ngomong umur lu. Oh ya? Segitu. Puluhan tahun berarti lu 40 tahun dong umur lu. Aku buka kartu. Masih muda. Ya itu kayak segitu ya kan. Nah, udah. Saya pas itu tiba-tiba ya di kontak sama salah satu stasiun TV, ya saya bicarakan tujuannya nyatanya apa adanya gitu loh. Maksudnya tujuannya untuk mengingatkan dia. Ya kan, mengingatkan si pesulap merah ini jangan berlebihan, jangan overlapping, jangan, ya udahlah gitu loh, maksudnya. Enggak, yang gue salutnya dari si pesulap merah ini udah merasa pinter loh dia. Ya sih. Dan udah merasa benar sendiri gitu loh. Jadi sama sekali nggak mau ngeluarin kata-kata oknum, jangankan minta maaf, nyebut kata oknum aja nggak mau. Makanya gue bilang ini orang sombong banget, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya kan tinggal terima hasilnya dari omongannya kan. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja, kita mainkan semua. Oke, Bang Firdaus, ini sejauh mana nih Bang perkembangannya sekarang terkait pelaporan dengan pesulap merah dan dokter Richard? Perkembangannya hari Kamis depan semua saksi-saksi dipanggil untuk laporan pesulap merah ya, dan untuk laporan dokter Richard Lee menyusul minggu depannya. Jadi pesulap merah dan dokter Richard Lee dipanggil semua saksi-saksinya. Jadi alhamdulillah laporan kita udah mau 3 minggu ini masuk, tinggal laporan saksi-saksi yang hari Kamis nanti tanggal 15 kita datang ke Polres untuk memberikan bukti-bukti. Lalu setelah itu mungkin gantian pihak mereka yang dipanggil. Oke, berarti hari Kamis besok ini ada pemanggilan untuk saksi-saksi ya Bang, Saksi-saksi kita terkait saksi-saksi iya. dari Bang Saksi-saksi kita Firdaus. sudah dipanggil beberapa orang, tinggal 1 atau 2 orang ini lagi hari Kamis. Oh, hari Kamis besok ya Bang. Iya, jadi hari Kamis kita bawa saksi-saksi, lalu minggu depannya pun kita datangkan saksi pelapor ya terkait dengan dokter Richard Lee, dan ada lagi laporan kita juga terkait dokter Richard Lee yang saya laporkan sendiri. Ya. Itu akan berjalan terus tentang penyadapan ya, intersepsi. Jadi tentang intersepsi atau penyadapan itu saya sendiri yang melaporkan. Mungkin saya dipanggil. Pokoknya seminggu atau 3 sampai ke 3 minggu ke depan ini pokoknya pesta kita. Pesta wawancara. Terkait perkembangan, bayangin aja. Ada sekitar berapa laporan itu baru di Polres Jakarta Selatan aja. Belum di Polda Jawa Timur, Mabes. belum di Mabes Polri, belum nanti bentar lagi di Polda Banten. Bayangin, laporan ini banyak banget. Kalau untuk yang di Polda Banten itu siapa Bang? Debus, rencana Debus. Rencana di Polda Banten itu Debus. Iya. Rencananya di Debus ya katanya. Ya. Akan melaporkan lagi pesulap merah di Polda Banten. Itu perihal apa, mungkin bisa diceritakan maksudnya? Saya cuma memberikan statement seperti ini wakil. Debus itu bukan sulap. Debus itu asli, murni, bukan sulap. Dan sulap itu jelas bukan debus. Gitu. Karena debus itu menjadi warisan, ya, menjadi warisan para wali, khususnya Sultan Maulana Hasanuddin, dah clear. Dan juga dikembangkan, dilestarikan ke daerah-daerah lain sampai Aceh, Buton, Maluku, semua daerah-daerah juga akan ikut melestarikannya gitu. Jadi kan itu menjadi marwah kita yang harusnya kita jaga sebagai orang-orang yang mencintai budaya. Nah, ada orang-orang seperti ini yang nggak tahu dalam intinya, baru tahu casingnya doang. Nah, saya akan terus ngulang-ngulang terus itu. Kenapa? Ada yang bilang juga katanya ini 80% trik, 20% kemampuan, ya kan? Berarti kan menciptakan orang-orang lagi yang berpolemik, yang beropini yang ngawur gitu loh. Dan benar terjadi semuanya kan saya udah bilang, saya udah dari awal saya udah ngingetin waktu di salah satu stasiun TV live. Ya kan, jangan melihat kemana-mana, ini sekarang terjadi nih. Ya kan? Muncul lagi si RL ya. Muncul lagi siapa sih?
Ya TIJ muncul lagi gitu. Tapi mereka memberikan bukannya yang sebenarnya tentang debus, sejarah debus itu, tapi jadi kayak melantur kemana-mana. Itu yang kita hindari. Tapi akan terjadi, ya sudah, tinggal terima aja akibatnya dari ucapan dia, ya kan? Oke. Tapi sudah melaporkan atau belum sih bang? Mbak, teh, Kalau teh Polda gue, Banten? teh gue. Mbak, ini Itu teh dalam- saya, semua Mbak. dalam proses, ya. Teh saya nih, teh. Oh, ini teh Itu dalam gue proses. Oh dalam proses. Berarti Udah. artinya belum. Dari udah ada ini lagi dikembangin lagi mengenai somasinya juga udah. Oke. Tapi itu deliknya saya yakin, karena saya juga dari orang hukum ya, LBH juga kan, saya yakin paralegal ya, saya juga yakin pasti itu masuk deliknya, sangat masuknya kan ke dalam. Oh, ini pakai kobokan mbaknya ya? Oh, biasanya gue mesen pakai itu cangkir, lu kobokan. Ini cangkir bukan kobokan. Kobokan bukan gue yang beli nih. Mbak. Sini. Kadia. Nah, gimana? Bang, jadi yang di Mabes nih Ya. untuk Oh, ini pakai kobokan, Mbak. pelaporan Nggak ada ini, debusnya nggak ada apa Richard ya, Lee tempat ini ya kobokan. yang dilaporkan. Ya. Kalau untuk Hah? perusahaan merahnya Oh, ini masih cangkirnya nih. dalam tahap somasi ya. Ya, dalam tahap masih Ya, lagi bosnya, Mbak. dipersiapkan Pakai cangkir karena bagus. rencana itu masuknya ke Polda Banten. Jadi memang disiapkan jadi matang semuanya, dan kita bersyukur karena ini semua elemen masyarakat mendukung, karena tidak terima yang namanya Maro atau ikonnya Banten diusik-usik. Apalagi saya juga ada turunan dari Sunda gitu kan. Saya juga pasti dari Jogja juga gitu. Otomatis ya Banyak amat. imbak bokap. Oh, jongkok. Jadi lu Indonesia juga banyak. lu Belanda juga jangan-jangan. Katanya dari Bima kan? Oh iya, banyak benar, gue. Bima. Ada Banten juga kan? Swiss. Tuh. Nigeria gue juga. Oh, saya juga. Arab. Buat Bang Firdaus, Bang, Ahlan. untuk perkembangan pelaporan Atta dan Gus Miftah gimana Bang? Sampai saat ini Bang. Tuh, geran dia cangkirnya bagus banget. Begini kobokan, wah, pilih kasih Nah, lu. guys, lihat, perhatikan Beda perbedaannya. banget. Nah, ini kan Masa? cangkir yang oke. Masa dia pakai cangkir yang bagus, gue pakai kobokan tuh. Lihat tuh. Cangkir yang oke, kobokan. Ayo nih, pilih kasih nih. Gue pakai kobokan. Ini emang Firdaus ini berkelas sekali. Ngajakin saya makan di tempat yang sangat berkelas. Enggak lah. Beda, yang sana akhirnya udah nggak kayaknya Kalau yang nggak sono lagi. baru ngerasain makan enak. Oh, baru ya? Baru Oh, tuh. pantes. Si Jindan, Denis sama si Oh, baru Richard ya? Baru. Oh, iya, Kalau pantes, kita mah udah bosen wajar. makanya sering di warteg. Enak kan, sehan Kalau loh. dia mau orang baru pada kaya. Ya, biasanya makan di karpet, duduk karpet, pakai tangan, enakan gitu loh. Bener, asli. Apalagi Jindan biasa susah makan itu jadi kaget ya. Iya, nggak bisa ngomong juga dia. Live, air Oke live. bang, ini Oke, terus. ngomongin terkait Jindan nih bang. Kemarin Nah. kan abang sendiri bilang katanya Jindan itu orangnya abang buat Bukan orang saya, orangnya Haji Ridwan. orangnya Haji Ridwan. Waktu saya laporin di Dr. Richard Lee, kata Haji Ridwan, tuh maaf, kalau bisa jangan bawa-bawa Jindan ya, karena Jindan saya pasang sengaja buat mata-mata. Oh gitu, gue bilang. Ya kalau bisa yang dituntut si Dr. Richard Lee aja, jangan Jindan. Ya gue bilang, ya tergantung ntar. Kalau Jindan yang ngeledek-ledek gue terus di media sosial, ya mau nggak mau gue kaitin gitu. Ya soalnya Dan gue merasa rugi ya, merasa rugi. Karena Video itu disebarin. yang saya lihat, karena Firdaus ini kan objektif, karena dia tupoksinya sebagai seorang lawyer. Ingat ya, gue merekam ya, dan gue menyebarkan rekaman itu untuk mengklarifikasi atas tuduhan Denis. Gue minta duit 500, itu hak gue sebagai lawyer. Dan gue dilindungi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Artinya, gue nggak bisa kena pidana ketika gue memberikan konfrontir atau memberikan jawaban atas tuduhan Denis. Katanya gue minta, ya kan? Makanya rekaman si Jindan gue keluarin di media sosial. Gue nggak minta duit gope, yang minta Jindan. Kalau gue buat apa duit gope? Buat beli softteknya Denis yang nggak muat, nggak cukup. Gitu. Nah, tetapi kalau rekaman gue, Dr. Richard Lee nggak ada hak, karena dia bukan pengacara, dia bukan wartawan. Ya. Itu aja. Kalau gue wartawan dan pengacara, gue punya hak untuk menyebarkan semua. Gitu. Tapi asalkan untuk melakukan pemberitaan yang berimbang. Ya. Betul, itu inget ya. Jadi kalau misalnya mereka bilang buktinya itu voice note si Jindan disebar ke halayak luas, iya gue sebar karena gue pengacara punya hak. Gitu. Nah lo hati-hati, Dr. Richard lo nggak punya izin untuk nyebar video gue ya. Jindan lo awas lo 10 tahun tuh. Ingat 10 tahun, gue nggak main-main. Oh, dua-duanya putih. 10 tahun dua-duanya. Ya ampun. Yang rekam anak buahnya si Richard, yang nyebarin si Jindan, lalu ditransformasi oleh
Pak Ridwan. Siap-siap aja. Jadi minggu ini pemanggilan untuk siapa dulu nih Bang? Untuk Pesulap ya? pesulap merah. Pesulap merah ya? Minggu depannya Minggu untuk depan Dr. baru Richard Lee ya. Dr. Richard Lee ya? Iya. Gue sering berjalannya waktu. Jadi ini sebenarnya bukan bacot, tapi emang karakternya beliau seperti ini. Kita harus ngertiin dong. Ya kan? Tegas. Karena jelas, tegas. Tegas. Iyalah. Nah, terarah Right. gitu loh. Nggak ada no tendensi atau Orang no ngomong tending AO aling-aling. ngapain nggak jelas. Makanya kalau orang ngomong AO jarang kayaknya jarang. Susah semua hidupnya. AO orang harus tegas. Tapi Udah masih melewati. masih suka komunikasi dengan Jindan sendiri nggak sih bang? Gak mau gue. Oh berarti sekarang Ngapain udah gua putus hubungin? komunikasi sama bang? sekali. Gua anti main sama pengkhianat. Nah, itu karakter juga bagus. Anti gue. Kan gue udah bilang, gue selama nangani perkara untuk menghubungi pengacara lawan aja gue nggak pernah mau. Nggak pernah mau gue. Jadi nggak Gua dua konsisten. kaki ya. Jadi Gue konsisten, fokus. makanya gue setiap Bagus. nangani perkara menang terus. Kenapa? Karena gue nggak dua kaki. Ya, Oke. Gitu. itu maksudnya. Berarti udah nggak ada komunikasi nih ya bang ya sama Jindan? Nggak ada. Oh, oke. Tapi bakalan ada proses buat laporin Jindan juga nggak sih bang kira-kira? Pasti merembet itu kayaknya. Enggak. Enggak. Nggak usah gue laporin. Oh. Kita juga terkait sama dokter Richard Lee itu yang masalah intercepsi. Terkait tuh merekam tanpa izin pembicaraan gue. Ya, pasti merembet. Kalau untuk Denny sendiri gimana bang? Emang nggak ada niat ya beliau, nggak ada niat ya. Kalau Dennis gue sama sekali nggak ada niat untuk laporin, nggak ada. Nah dia satu wanita, ya. Sejahat-jahat apa Dennis, tetap gue anggap dia wanita, bukan lawan gue. Gitu loh. Mau sejahat apapun Dennis sama gue, dia bukan lawan gue. Gitu loh. Makanya gue nggak pernah nanggepin Dennis, mendingan gue blokir nomornya. Karena di balik kejahatan Dennis pasti ada sisi kebaikannya. Sebagai seorang ibu yang punya naluri gitu. Jadi gue nggak terlalu ngapain gue ribut sama cewek, gue jadi banci dong. Bener. Gitu ya kan? Bener. Gue jujur, Dennis sejahat apapun sama gue nggak. Tapi selama nggak keterlaluan ya. Kalau singgung-singgung begitu nggak ada masalah. Gue nggak mau sama cewek ribut. Bukan lawan gue. Seperti itu. Nggak enak teh doang. Kopi dulu ya, kopi. Mbak. Ada ini nggak makanan ringan? Bang, perkembangan untuk pelaporan Atta dan Gus Miftah gimana Bang? Belum ada gimana? Atau nggak ada komunikasi? Baru gue goreng kemarin belum matang, belum keangkat. Yang jelas Jadi- udah mereka ya ancaman hukumnya 6 tahun. Sudah terima laporannya ya bang? Udah terima STTLP. Karena kalau di ini pasal berapa sih bang? Pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45. Oke. Nah, itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nggak ada keripik atau apa makanan. Enggak, jangan bahasa Inggris saya nggak ngerti, jangan bahasa Inggris apa? Keripik ada. Bolok-bolok. Nah, bolok-bolok. Ya kayak gitu-gitu deh, pokoknya jangan bahasa Inggris saya nggak ngerti. Jadi gitu. Jadi kalau masalah apa tadi pertanyaanmu? Gus Miftah dan Miftah. Ah, perasaan bukan nanya Gus Miftah nih, perkembangan apa? Iya. Perkembangan Atta, laporan. laporan Atta. Atta Liter baru dilaporin kemarin. Tapi dari mereka berdua nggak ada komunikasi Bang, ke Abang gitu? Belum ada? Nggak ada sih, dan gue percuma mereka telepon gue juga nggak akan gue tanggepin. Nggak ada masuk? Nggak akan gue jawab, karena gue gini loh, gue orang prinsipnya gini, kalau gue udah laporin jangan harap lu bisa hubungin gue, kecuali klien gue ya, pintu masuknya dari klien gue, karena gue kan kerja berdasarkan surat kuasa. Secara substitusi gue mempunyai hak untuk membela klien gue, dan gue punya apa namanya, sense of belonging itu? Ya, sense of belonging. Ya, Rasa memiliki. punya rasa Saya- memiliki antara gue dengan klien. Iya. Artinya gue adalah klien adalah gue, tapi nyawanya adalah klien. Iya. Ketika klien gue nih para dukun bilang, udah Pak Firdaus damai aja, ya gue damai. Tapi selama ini belum ada perdamaian dan gue masih tujuh sebagai pengacara, ini mereka hatinya pasti hancur sama gue. Pasti hancur perasaannya, pasti tiap hari melukin guling nangis, gigit di kamar, setel lagu setel lagu dulu kan, gitu loh. Betapa hancur hatiku ini. Soalnya beliau dulu pernah, saya sedikit testimoni ya, saya tahu pengalaman sama beliau kan. Sampai ending, akhirnya case kita benar-benar damai waktu itu ya. Waktu lawan si Sunan. Enggak, ya sama Sunan kan, sama mantan saya juga kan, sama Tessa. Ya, endingnya kita benar-benar ending dan tetap dia tetap bela saya. Sampai akhir gitu. Ya kan, nah, akhirnya kita mendapatkan pertemuan yang tepat. Gitu loh. Dan akhirnya saya memutuskan yang terbaik untuk keluarga kan. Ini kan case keluarga bingung juga ya. Iya. Keluarga. Akhirnya kan waktu itu saya hibahkan kepada anak-anak saya kan. Tujuannya kan buat kepentingan anak-anak saya, masa depan dia. Kalau saya mah gampang, tinggal Jadi jalan lu akuin aja. dong, pakai pengacara gua akhirnya dikasih duit kan. Dulu kan kata si Tessa, lu nggak akan gua kasih duit sepeser pun.
ya kan? Iya. Berarti kan jatah lu kasih anak lu kan? Artinya apa? Gue menang dong perkara itu. Oh iya menang. Menang dong. Iya menang, Iya. menang. Lu nggak sia-sia pakai gue ya kan? Oh, iya menang gitu menang. Ya terbaik buat Karena anak-anak kan. waktu itu kata si Tessa nggak akan saya kasih spesial pun untuk Sandi ya kan? Oh bener nih, iya. Pengacaranya susunan gue geber, alhamdulillah dibagi juga Sandi, tapi Sandi ngasih anaknya gitu. Alhamdulillah. Oke. Berarti gue hebat dong, bela lo ya. Siap. Gue kepala 2 nggak? Hah? Gue kaki 2 nggak? 4 jempol. Gue kok 4 jempol. Apa? Gue nanya, gue 2 kepala nggak? Oh, satu pala. Satu pala. Oh kepala ya. Sama gua doang. Gak ada yang lain. Jadi gue nggak ke pihak musuh ya. Enggak. Udah bisa. Jadi omongannya bisa Bisa saya dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan dari pengalaman saya ya. Saya kan selalu ngambil dari pengalaman, bukan edukasi ya, tapi experience yang saya sharing. Banyak orang tuh salah persepsi mulu bilang saya mau ngedukasi, enggak, ini kan sharing aja, kita berbagi. Kalau saya salah ya saya akuin ya, akhirnya kita masih berbagi ilmu kan gitu. Gue ketawa tuh kalau dengar si Marcel kalau ngomong, saya kan mengedukasi muka lu, ngedukasi itu ada SOP. Ngedukasi itu orang kalau misalnya udah ada SOP, ada sertifikasi dari Dinas Pendidikan tuh baru edukasi. Cara ngedukasi juga bahasanya lembut. Bapak Dukun, menurut saya ini salah loh. Ini trik saya yang begini. Kalau Bapak terusin, Bapak akan menjadi tersangka nanti. Stop ya Pak, itu baru edukasi. Oh gitu Jangan. ya Pak. Oh, enak dengernya gitu kan? Cabul, ini penipu. Ini lontong sayur. Ini ya Allah, itu bukan edukasi. Perumpamannya begini. Lo masuk kelas, anggapnya lo sebagai guru deh. Guru SD. Assalamualaikum anak-anak kambing, anak kebo. Apa kabarnya hari ini? Apa nggak anaknya ngadu ke bapaknya? Iya. Kan ditanya anaknya, "Bah, kok itu guru nggak ada adabnya? Kok masa kita dipanggil kambing sama kebo, kata anak kambing kebo. Siapa bilang? Emang gua kebo?" Marah bapaknya. Akhirnya datang ke kepala sekolah ngamuk. Itulah perumpamannya, analoginya. Ya. Edukasi boleh aja, tapi ada SOP. Ya, sama kayak si Miftah ceramah. Ada SOP-nya juga tentang pendakwah. Gitu loh. Kan orang ini ceramah untuk mengajak orang agar berbuat baik. Ya kan? Halo saudara-saudaraku semua, mari berbuat baik. Menurut Nabi Allah Muhammad SAW begini, katakan dan sampaikan dengan lembut, dengan penuh adab. Tapi kalau bilang, dukun itu semprul itu, dukun itu istrinya jelek-jelek dan merongos, asal tahu kamu. Loh, lu tokoh agama. Lu tokoh agama, Miftah. Gitu. Yes. Gitu, lu tokoh agama kok ngata-ngatain orang. Ingat ya, sejelek-jeleknya istri dukun itu ciptaan Allah juga loh. Gitu loh. Jadi si Miftah ini ceramah apa menghujat gitu. Kok ceramah jadi lomba gibah gitu. Iya. Jadi si Miftah ini harus belajar lagi. Kalau pidato itu atau ceramah itu harus belajar lagi agar kita tahu dasarnya orang beragama itu adalah orang yang mengikuti sistem ya tentang peribadatan. Nah, sistem peribadatan itu adalah adab yang didepankan. Maka ketika kita beribadah tanpa adab, nol, nihil, rusak semua gitu loh. Maka jangan mengatasnamakan edukasi lah, pidato lah, ceramah tentang agama. Tapi kitanya nggak beragama gitu loh. Ya kan? Hah? Kalau kita gambarkan sholat, paling tertinggi itu apa? Adabnya. Sujud. Itu dengan kerendahan hati. Udah di situ aja. Jangan kita rendah hati, bukan berarti kita paling berilmu kan gitu. Kita berbagi ilmu dengan rendah hati. Adab itu. Wah, sebenarnya simpel. Bang, terlepas dari kasus-kasus yang sedang berjalan nih. Iya. Hari ini agendanya apa sih? Bisa ketemu bareng nih. Oh, hari ini kan survei lokasi. Coba bisa. Karena gue punya tanah di beberapa tempat, ya, termasuk di Jakarta Selatan gue punya 3 hektar di Jakarta Selatan. Gue tuh mau bangun perumahan sama beliau ini, temennya punya modal lah, ada investor. Lalu survei lah lahan gue. Nah ini mau survei ke beberapa titik karena kita PT Bumi Firdaus Wijaya, gue mau bangkitin lagi kegiatan gue di properti gitu loh. Lagi mau gue mulai lagi kegiatan gue di properti. Keren mau ada yang mau dilaporin lagi. Dan yang kedua, dan yang kedua, gue berdua ini mau bikin lagu dan film. Ya. Judulnya Wesi Yosi. Bu tanggal mainnya. Jadi kita mau bikin film sama lagu. Ya tunggu aja. Gitu. Refreshing ya, Pak. Iya, refreshing dong. Iya, Masa kita kasus terus. Kasus dulu. Orang boleh pusingin karena kita udah laporin, kalau kita enggak, santai aja gitu. Orang-orang yang udah kita laporin biar aja karena egonya dan kebodohannya akhirnya dia dilaporin. Jadi ini udah pas kayak chemistry ya Bang ya berdua ya. Iya. Enggak apa namanya? Udah Enggak ada takut rekam dihianati jejak. lah kayak Ya. Jidan ya, Bang. Iya,
Iyalah. Udah direkam jejaknya, ribut juga pernah. Baikan lagi. Dia pernah gue gugat 1 triliun nih. 1 triliun nih. Udah, dia WA gue. Kak, lu gugat gue 1 triliun. Enak aja gue tuh cuma gimmick doang gue bilang. Biar lu naik terus. Gila lu, gue punya duit dari mana katanya. Berapa triliun? Tapi itu pengalaman kan, itu jadi pengalaman. Akhirnya tahu oh karakter kakak seperti ini. Jadi kalau orang-orang bilang ini orang bacot atau apa enggak, di balik hatinya yang karakter seperti ini orang baik gitu loh. Jadi sebenarnya gini loh. Jelas apa adanya gitu. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya kayak artis-artis atau apa gitu kan. Harusnya cari pengacara kayak gue karena setiap gue nangani kasus di dunia artis selalu viral gitu. Harusnya pakai gue kalau dia mau terkenal itu cek soalnya. Berarti nanti hari Kamis ini ada pemanggilan saksi-saksi ya Bang dari pihak Abang buat terkait laporan ke pesulap merah nih ya Bang? Saksi. Oke, hari Kamis berarti ya Bang? Iya. Jadi kalau dibilang nih dia punya derajat. Ya kan kalau dibilang tangan dingin lah. Jadi emang sama dia bisa berhasil. Kalau dari spiritualnya apa junjung derajat kan banyak. Itu kan semua tata bahasa. Ini kan permasalahan yang terjadi ini kan mengenai tata bahasa, literasi bahasa yang salah penempatan sehingga akhirnya miskomunikasi. Ya kan? Iya, tadi diawali dengan tidak ada adab. Nah, gitu. Oke, terakhir Bang. Ada pesan nih buat ya Pesulap Merah, Richard Lee atau mungkin sedang menonton. Silakan. Ya, pesan-pesan buat mereka ya gabung aja, cari pengacara yang bagus, gabung. Itu bikin klub bola. Kumpulin pengacara-pengacara klub Indonesia. Kumpulin bergabung semua. Atak gabung sama Pesulap Merah, gabung semua. Yang penting Lawan siap. Power Ranger. Wah, Power Ranger banyak orang. Kamen Ya kan Rider. gue. Kamen Rider Oh ya, gue sendiri kan. Kamen Rider. Kalau dari Bang Sandi mungkin ada pesan untuk Oh, udah banyak pesan. Tinggal nikmatin aja hasil yang kamu perbuat ya, itu aja. Ya kan, saya tinggal menonton aja. Udah. Bumerang ya Bang Sandi ya. Itu Lu yang bumerang melempar. sendiri, dia yang melempar, dia yang terima hasilnya kan gitu. Kita tinggal makan aja sambil menikmati ini lagi Kak. Ya kan? Buat Pesulap Merah, saya di sini lagi menikmati dan bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan pada saya. Allah Azza wa Jalla. Teteh suruh pesen Oke, makan. Bang. Oke. Thank you. Oh ya, apa lagi? Untuk para musuh-musuh kita, jangan lupa ngopi. Pancen oye. Oke.